Jadi pernah nggak sih kita kayak bertanya-tanya gitu kan, kenapa ya ada daerah yang berkembang pesat tiba-tiba sudah punya kota yang gedungnya tinggi-tinggi, tapi ada yang masih pedesaan gitulah. Terus lihat dari jalanan aja ada yang sudah aspal, ada yang masih tanah kayak gitu kan. Dan kenapa sih peluang kerja itu terbuka di satu titik sektor aja? Let's say kayak misalnya di pulau kita nih pariwisata yang paling digenjot banget ya kan. Atau mungkin kenapa sih sulit di sektor lainnya, dan hal yang penting lainnya, dan di mana posisi kita di masa depan nanti gimana caranya. Dan kita nih sahabat Kurnia FM, dunia hari ini nih sedang berubah dengan sangat cepat di bidang teknologi berkembang, persaingan semakin ketat juga, dan juga tantangan ekonomi ini semakin kompleks apalagi ya. Tapi di balik itu semua nih selalu ada peluang bagi mereka yang bisa mampu membaca arah perubahan. Intinya kita nggak boleh stuck di situ-situ aja, kita harus ikutin flow-nya seperti apa, tapi tetap berkembang kayak gitu ya. Dan disinilah peran yang sangat penting ekonomi pembangunan menjadi kunci, bukan sekedar tentang angka dan juga teori, tapi tentang memahami realitas, melihat peluang dan juga menciptakan solusi untuk masa depan. Nah, talk show-nya ini dari Universitas Warmadewa ini kuncinya ya. Kita akan mengenal ekonomi pembangunan, kunci membaca peluang dan juga tantangan di masa depan nih. Kita akan bersama-sama membuka wawasan sahabat Kurnia FM nih tentang bagaimana ilmu ini bisa menjadi bekal untuk merancang karir, kontribusi bagi masyarakat juga, dan juga bahkan menjadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang sudah nemenin Abram di siang hari ini. Saya mau sapa dulu nih Bapak dosen yang sangat ganteng, luar biasa sudah hadir di pagi hari ini. Selamat pagi, ini ada Dr. Dewo Putu Yudi Pradita SE MSI. Selamat pagi Pak Dewo. Pagi Pak Bram. Oh iya sih, luar biasa ya kan. Saya biasanya kedatangannya dosen-dosen cantik loh sekarang nih ya. Biasanya sekarang dosennya yang ganteng nih. Akhirnya ya Pak. Terima kasih loh Pak. Ada saingan saya di sini sekarang ya, Pak Pande ya. Terus datang juga nih yang cantik juga. Kalau ada yang ganteng ada yang cantik juga. Ini ada Alia. Selamat pagi. Halo pagi. Suaranya imut sekali. Alia yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa ya. Dan Pak Dewo ini merupakan dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Warmadewa. Gimana kabarnya hari ini Pak Dewa? Baik ya. Baik, gimana mengenal sehat ya. Baik dan sehat ya. Oke. Dan tadi sudah Bram spill nih gimana sih ekonomi pembangunan ini sangat penting banget di era digital saat ini, apalagi di saat ekonomi yang sudah sangat pesat. Sudah mulai tumbuh ya Pak Dewo ya. Dan kita akan membahas lebih lanjut seperti apa sih itu nanti pengaruhnya di generasi-generasi seterusnya ini. Dan ada Alia juga sebagai generasi muda lah. Kita kan seumuran Alia ya. Alia kayak pressure banget ya. Tenang aja Alia, kita seumuran kok ya. Dan kalau disederhanakan nih Pak Dewo ya, saya mau tanya dulu nih. Kalau disederhanakan yang paling simpel aja deh kita bilang ya. Ekonomi pembangunan itu ya. Itu seperti apa sih ekonomi pembangunan itu, dan kenapa penting untuk masa depan kita? Karena kan kita nggak belajar satu titik teori atau materi aja nih, dan ekonomi pembangunan nih literally kayak penting banget kita ketahui. Dan kenapa sih Pak? Dan apa sih sebenarnya ekonomi pembangunan? Boleh dijelasin dong? Silakan. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kawan mahasiswa biasanya. Jadi SMA. Jadi banyak yang nanya ekonomi pembangunan itu apa sih? Jadi jurusannya apa? Apa sih yang dipelajari? Gitu? Apakah membangun seperti arsitek? Nah itu yang paling sering. Iya kan, karena ada kata-kata pembangunan nih. Apa kita membangun gedung berupa ekonomi? Apa kayak gimana tuh Pak? Iya. Jadi kalau secara teori gitu, secara harfiah, ternyata kalau ekonomi pembangunan itu ternyata bagaimana sih kita melihat suatu daerah kok bisa berkembang pesat, satu daerah lagi pertumbuhan ekonominya mungkin tidak seperti itu. Kemudian kesempatan lapangan pekerja. Nah, disinilah hadir sebenarnya bagaimana prodi ekonomi pembangunan ini itu adalah melibatkan mahasiswa sebagai problem solver gitu. Dia mereka sebagai analisis istilahnya. Jadi kalau kita lihat juga di peluang kerjanya. Jadi mereka lebih ke data analisis mungkin, kemudian menjadi peneliti kalau misalnya mereka bergabung di lembaga peneliti, atau bahkan menjadi pegawai perbankan, keuangan juga terbuka lebar. Tidak termasuk juga hal itu juga kewirausahaan misalnya sebagai entrepreneur. Karena sekarang anak-anak sekarang kan jiwanya bisnis. Iya, dikit-dikit bisnis Pak ya. Jadi lebih suka bahwa saya mengatur waktu. Oh gitu. Disitulah memang diajarkan ekonomi pembangunan itu tidak hanya
sekedar itu membangun gitu. Tidak. Jadi bagaimana kita melihat bahwa menganalisis gitu perekonomian suatu daerah. Bagaimana sih sebenarnya memecahkan masalah yang ada. Jadi contoh sekarang misalnya di Pulau Bali ini kan memang kita bergantung pada satu sektor saja gitu. Sementara ini gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti pandemi kemarin ya otomatis perekonomian kita pasti lumpuh gitu. Iya sih benar ya. Karena bergantung pada satu sektor tertentu. Nah, jadi sebenarnya kita lah di sini sebagai problem solver itu adalah bagaimana sebenarnya ke depannya nanti supaya paling tidak bisa membuka peluang-peluang baru. Gitu. Tidak hanya mengandalkan satu saja gitu. Nah, itu kalau dari sisi ekonomi pembangunan seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menitik beratkan pada satu titik sektor aja mengenai ekonomi ya Pak. Sebenarnya luas banget nih. Apalagi kalau kita bisa mencari tahu peluangnya seperti apa. Makanya ini peran besar dari generasi yang muda, mahasiswa-mahasiswa ini untuk meneliti seperti itu ya. Dan kita dituntut untuk bisa membuka peluang kerja yang lebih banyak lagi seperti itu. Wah, keren nih. Karena apalagi sekarang saya lihat juga ya Pak ya, anak-anak muda zaman sekarang itu sudah bisa melakukan bisnis online seperti itu ya. Itu salah satu bentuk dari ekonomi pembangunan juga ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau di mahasiswa saya sendiri berdasarkan fakta di lapangan sebenarnya kalau di kelas itu banyak sebenarnya mahasiswa yang kerja sambil kuliah. Entah dia sebagai usaha sendiri, termasuk juga Alia. Alia kan dulu pernah juga di kelas saya di mata kuliah kewirausahaan juga. Kebetulan Alia juga ya wirausaha kecil-kecilan juga kan. Jadi istilahnya sudah memanfaatkan gitu ilmu yang didapatkan sambil belajar sambil kuliah gitu. Artinya memanfaatkan era digital yang sekarang gitu. Jadi mereka berusaha menciptakan peluang sendiri gitu. Nah sudah disenggol-senggol nih Alia dikit nih. Alia boleh diceritain dong kenapa sih alasan untuk berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa dan gimana sih membagi waktu antara Alia bisnis online sendiri atau bisnis sendiri ini dengan kuliah ini sendiri gitu. Aku jawab coba. Awal pilih ekonomi pembangunan itu sebenarnya karena pilihannya kalau di manajemen itu kan kita di Universitas Warmadewa itu ada 3 prodi, manajemen dan ilmu pembangunan sama akuntansi. Kalau di akuntansi kayak terlalu hitung banget gitu. Hitung banget ya. Pusing ya. Apa itu hitung-hitungannya? Mungkin kalau di manajemen kan kayak semua orang ikut manajemen seperti itu. Jadi dari ilmu ekonomi pembangunan habis itu searching kan apa sih itu ilmu ekonomi pembangunan itu. Habis itu setelah saya melihat-lihat mungkin ini dan cocok karena dia itu mencakup semuanya. Tapi kita belajarnya dengan mudah seperti itu. Mudah dipahami lah. Mudah dipahami ya gitu ya. Kalau tentang ternyata di semester 3 atau 4 itu saya dapat mata kuliahan kewirausahaan. Habis itu kebetulan juga Alia sempat punya bisnis online kecil-kecilan itu jualan ceker dan waktu itu juga sempat mempresentasikan apa sih bisnisnya Alia seperti itu dan dibantu juga sama Pak Dewa untuk cara ngitung ruginya atau keuntungannya kita seperti itu. Jadi nyambung banget jadi dari bisnisnya itu dan Alia masuk ke prodi ekonomi pembangunan. Gitu, karena emang dari situ juga bisa membuat bisnis kecil-kecilannya Alia ini berpengaruh. Betul. Tahu seperti apa harus jalannya seperti itu ya. Betul. Nanti spill ya, kalau butuh ini mungkin endorsean bisa saya. Canda ya. Tapi kita lanjut lagi Pak Dewa ya. Kalau misalnya kita memilih jurusan ekonomi pembangunan ya kan, seperti Alia ini. Sebenarnya kita tuh sedang mempersiapkan diri untuk menjadi menjadi Superman kah atau mungkin apa nih Pak kira-kira nih? Mungkin jadi menteri. Menteri. Wah takut nih saya nih ya. Boleh. Jadi kalau bisa di-spill ya sebenarnya ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi sebenarnya pada dasarnya. Jadi dulu itu kan memang kalau kita bilang kakak tertua gitu kalau di ekonomi. Kakak tertua. Itu baru ada manajemen, baru ada akuntansi. Seperti itu. Nah ternyata kalau kita lihat banyak nih. Kalau saya tadi bilang jadi menteri, jadi wakil presiden, ternyata ya wakil presiden kita Pak Budiono kan emang dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi benar, iya benar. Di dosen juga di UGM. Iya kan. benar. Kemudian Bu Sri Mulyani juga dasarnya iya betul. Ilmu ekonomi pembangunan. Terus yang satu lagi mungkin yang paling tren sekarang ada Pak Purbaya. Iya benar. S2 S3-nya juga ilmu ekonomi sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya
apakah nanti kalau saya kuliah di ekonomi pembangunan bisa jadi pejabat? Jadi sebenarnya mereka itu adalah pengambil kebijakan, jadi analis sebenarnya. Jadi kalau kedepannya kita lihat bahwa ekonomi pembangunan itu menjanjikan, ya saya rasa peluangnya hampir sama semua. Jadi kalau di prodi ya ekonomi pembangunan, manajemen akuntansi hampir sama. Cuman yang beda di sini adalah mungkin ekonomi pembangunan itu nanti dalam hal bagaimana sih seseorang bisa mengambil keputusan. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh perkembangan AI. Nah, sekarang kan ada istilahnya AI itu menggerus dunia pendidikan. Iya, betul. Jadi apa-apa sekarang mahasiswa kalau misalnya ada tugas yang mungkin mereka bisa dibantu dengan AI misalnya ke depannya, cuman bagaimana nanti mereka mengambil keputusan, kemudian mencarikan solusi ya harus dari mereka sendiri. Jadi sisi kemanusiaannya harus ada juga. Iya sih, betul. Jadi kalau misalnya peluang kerja ya saya rasa hampir sama. Jadi kalau misalnya mau suka analis bisa jadi analis ekonomi baik itu di perbankan, pemerintah atau menjadi ASN bisa juga. Kalau misalnya ada bukuan ya terbuka lebar gitu. Perbankan juga pegawai bank atau mau jadi dosen misalnya seperti saya ya bisa lanjut gitu. Jadi kuliah lagi S2, S3 bisa jadi peneliti atau bahkan melamar jadi peneliti di lembaga riset misalnya NGO misalnya. Benar. Jadi terbuka lebar, swasta tuh entrepreneurship misalnya entrepreneur gitu. Jadi terbuka lebar sebenarnya. Jadi sangat-sangat terbuka untuk masa depan. Dan ini saya lihat juga dari tren sekarang itu kan ada isu nih. Katanya prodi yang tidak relevan mau ditutup. Asik, iya lagi bener Pak. Ya, itu ada isu yang lumayan sebenarnya terpikirkan oleh misalnya kami sebagai dosen atau mahasiswa nanti gimana nanti perkuliahannya. Nah, sebenarnya tidak sebenarnya betul seperti itu gitu. Karena pada dasarnya kita di dunia akademis itu kan mungkin ada mahasiswa yang pelamarnya banyak mungkin dalam satu prodi, tapi yang peluang kerjanya nanti artinya antara permintaan dan penawarannya tidak seimbang. Jadi lulusnya banyak ternyata permintaannya di pekerjaan tidak ada gitu, ada sedikit. Itu yang jadi permasalahan. Sementara itu kalau dari sisi ekonomi pembangunan sementara ini memang karena fleksibel gitu. Jadi hampir semua sektor gitu membutuhkan seorang analis gitu. Tidak hanya satu sektor. Bahkan kalau mau kerja di perhotelan pun bisa. Bisa gitu. Iya betul. Terbuka lebar gitu, fleksibel kalau ekonomi pembangunan sendiri. Jadi bisa masuk ke berbagai sektor pekerjaan atau mungkin bisnis ya Pak ya. Even kalau misalnya pun kita tidak sebagai seorang pegawai, kita bisa membuka lowongan pekerja untuk pegawai lainnya. Kayak gitu ya. Jadi businessman atau business girl seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi peluangnya sangat besar nih sahabat Gunawan FM kalau kita mempersiapkan atau masuk di jurusan ekonomi pembangunan itu sendiri ya Pak ya. Dan kalau misalnya Bram pengen tahu nih bagaimana sih cara generasi muda supaya tidak hanya jadi penonton aja. Kan kayak nonton di sosmed nih banyak berita berbagai perkembangan ekonomi saat ini siapa ya. Dan gimana sih mereka tuh bisa berperan sebagai pelaku di dalamnya tuh Pak di ekonomi pembangunan ini sendiri Pak, supaya nanti dia cuman nonton ternyata Alia sudah punya bisnis gitu aja, bagus ya gitu, tapi gimana ya saya memulainya kayak gitu Pak, gimana tuh caranya, ada tips tuh? Nah ini juga sebenarnya harus digabungkan ke proses perkuliahan juga. Oke, baik. Jadi yang namanya proses perkuliahan tuh kan kita belajar di kelas. Tapi setelah belajar kita dapat teori, ntar keluar mungkin lupa kan gitu. Iya kan. Itu yang paling setelahnya gitu Pak. Makanya sebenarnya kita langsung kepada bagaimana sih implementasinya. Salah satu contohnya paling real karena kami sebagai tenaga pengajar juga atau dosen kan harus melaksanakan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Selain mengajar, juga mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian dan penelitian. Nah biasanya mahasiswa diajak langsung turun ke lapangan. Jadi, misalnya pengabdian ke masyarakat ya dari hal-hal sederhana gitu. Jadi ikut terlibat. Contoh ada kegiatan misalnya di suatu desa, jadi yang memang menjadi desa dampingan di Warmadewa misalnya atau dari dosen sendiri ya ikut kegiatan di sana, baik itu dari sisi misalnya memberikan sosialisasi tentang mata kuliah yang misalnya dia dapat misalnya kewirausahaan misalnya. Jadi bisa kami mengundang di sana biasanya pelaku UMKM di desa tersebut. Jadi kita istilahnya membagi teori lah. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara dasarnya membagi untung laba, kemudian bagaimana sih menghitung misalnya biaya stok dan lain sebagainya. Terus sisi lain juga kalau kita lihat di proses penelitian biasanya. Sebenarnya kalau di sebuah negara biasanya jadi mengambil kebijakan itu kan berbasis
data. Gitu. Data, betul. Nah penelitian itu sebenarnya kan bagian dari hal yang paling penting gitu. Kalau kita tidak ada melakukan riset, bagaimana kita cara melihat selain melihat fakta di lapangan. Iya, Nah itu bisa melibatkan mahasiswa. Mereka juga ikut terlibat hal-hal misalnya terkait tentang mungkin ya mengambil kuesioner misalnya melakukan survei misalnya di lapangan. Nah mereka bisa sambil belajar. Artinya secara langsung mereka juga sebagai problem solvernya di sana. Iya, benar. Mendampingi misalnya masyarakat. Termasuk juga kegiatan lainnya ya mungkin yang sangat bermanfaat adalah KKN misalnya. Kalau di Universitas Warmadewa kan ada KKN, misalnya mahasiswa ikut KKN. Jadi mereka kan ikut terlibat langsung di masyarakat. Jadi bekal yang didapatkan di lingkungan itu saya rasa jauh sangat berharga. Gitu. Iya, betul. Walaupun kalau kita katakan kuliah penting misalnya di dalam kelas, tapi kalau kita bawa keluar, kita belajar di luar ya jauh lebih penting lagi kita dapatkan. Gitu. Wah, berarti sudah sangat siap ya lulusannya Warmadewa ya Pak ya, ketika mereka sudah dilepas sebagai wisudawati, itu berarti sudah siap nih, nggak cuma teori tapi praktek juga sudah ya. Karena kan gini juga ya, kalau di Warmadewa sendiri, jadi kita sebenarnya kan punya kesempatan magang nih. Jadi mahasiswa di semester 5, 6, 7. 3 semester nih kita dapat kesempatan magang. Artinya nggak perlu kuliah. Iya, benar. Nggak perlu kuliah 5, 6, 7. Nah jadi saya sering mendorong mahasiswa. Nanti setelah semester 4 pergi aja lah dari kampus. Dalam tanda kutip ya. Pak ya. Baik. Pergi itu artinya ya udah magang, dapat pengalaman yang lebih gitu. Iya sih, benar. Jadi mereka kalau mau magang ya kita sediakan tempat. Kalian mau nggak di sini. Tapi kalau nggak mau, misalnya contoh nih salah satu mahasiswa, Pak saya kerja nih di tempat kerja ini, bisa nggak dipakai magang? Jadi kalau emang sesuai dengan bidang ilmu, contoh dia misalnya kerja di LPD, operasi atau di perbankan bahkan atau di perkantoran, admin, marketing, itu saya rasa ya saya kasih saja karena memang sesuai dengan bidang ilmu dan itu gitu bisa relate gitu dengan mata kuliah yang didapatkan misalnya di semester 5, 6 dan 7 gitu. Baik. Jadi mereka kan bisa langsung di lapangan. Iya gitu. juga sih ya, kan? Sangat terawasi dan terfasilitasi seperti itu ya. Baik. Jadi secara langsung kan sebenarnya mahasiswa hanya butuh 2 tahun kuliah saja sebenarnya ya. Sebenarnya 2 tahun juga ya, teori aja ya, sisanya langsung praktek mereka ya. Itu yang terjadi kalau sekarang itu kan sudah dimudahkan lah proses kuliah. Betul sih. Oke, thank you Pak Dewo. Ternyata seperti itu insight-nya Sobat Kuliah FM. Saya mau tanya ke Alia. Alia semester berapa sih sekarang Alia? Semester 6 Kak. Semester 6. Berarti sudah mulai untuk magang ini? Kebetulan semester Alia itu semester 6 ini tidak ambil magang karena mau ada KKN. Tapi di semester 7 akan ngambil magang mungkin. Oke, sejauh Alia belajar di Warmadewa ini sendiri sih, hal yang sudah sangat yang sangat berpengaruh ke Alia sendiri untuk bisnis itu sendiri apa sih kira-kira? Awal buka bisnis itu kan kayak cuma pengen untung aja gitu kan. Iya, pengen untung ya, pengen dapat cuannya gitu ya Pak Dewa ya. Iya. Belum ngerti kan gimana berapa sih harus ngambil keuntungan, cara ngitung yang lain-lain itu. Awalnya bener. Cuma ngitung biaya bahan bakunya aja gitu untuk listrik, gas dan lain itu nggak hitung karena kan produksinya di rumah seperti itu. Tapi setelah belajar kewirausahaan itu ternyata semua itu dihitung supaya kita dapetin laba bersihnya itu berapa dan kurang kita tuh berapa. Jadinya itu tuh berpengaruh buat Alia kerja sambil kuliah itu. Jadi dapat teori di kampus, prakteknya tuh bisa langsung di bisnis kecil-kecilannya Alia seperti itu. Langsung kayak gitu ya, langsung diaplikasikan di bisnis kecil. Seberapa pengaruh nggak ini dari perkuliahan ini ke bisnisnya Alia itu sendiri? Sangat besar? Sangat besar, sangat pengaruhnya. Awalnya itulah seperti itu kayak hitung-hitung ruginya aja, kayak nggak jalan-jalan ya gitu. Habis itu setelah dapat materinya dari Pak Dewa, kebetulan Pak Dewa yang ngajar, jadinya bisa sekarang tuh lebih ngitung, lebih buat kayak pembukuannya seperti itu. Buat apa ya bilangnya, lebih tahu lah di mana sih kita harus memperbaiki kesalahan sebelumnya seperti bener. itu. Kayak gitu ya. Sudah sangat berpengaruh lah ilmu ekonomi pembangunan ini sendiri ya. Harapannya gimana nanti untuk bisnisnya ini? Semoga tetap jalan. Asik, semoga tetap jalan ya. Membuka banyak cabang lah nanti ya. Oke, balik ke Pak Dewa lagi deh. Kalau untuk peluang karir nih Pak Dewa kita ngomongnya ya. Peluang karir apa aja sih yang terbuka bagi lulusan dari ekonomi pembangunan di era sekarang ini yang serba digitalisasi nih Pak kalau kita bilang. Oke,
Jadi kalau peluang karir seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya kita ini prodinya fleksibel gitu ya, ekonomi ya, ekonomi pembangunan. Jadi peluang karirnya saya rasa nanti kalau saya kuliah di sana kerjanya di mana ya kira-kira? Kan banyak yang nanya gitu. Iya benar. Apalagi biasanya kalau ke sekolah nih biasanya, karena mereka agak bertanya gitu pembangunan, apakah nanti saya sebagai di sipil misalnya atau bagaimana gitu. Jadi kalau secara umum memang dari lulusan kita ya, kita berbicara lulusan kita sendiri, sektor utama yang banyak dari lulusan kita adalah di perbankan. Bahkan kalau kita lihat dari tren lulusan kita dari beberapa tahun ini, jadi memang kalau dari mahasiswa alumninya dari berbagai daerah gitu di Indonesia. Ada dari Papua, NTT, kemudian NTB, ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali kan tentunya. Terus Timor Leste juga ada pernah mahasiswa kita. Oh iya Pak. Ya, yang Timor Leste itu bahkan ya mereka masuk di pemerintahan gitu di sana, di dinas koperasi kalau nggak salah ya. Di Timor Leste ada. Kemudian yang kemarin juga dari Kalimantan karena tumben nih kita dapat mahasiswa dari Kalimantan yang lulus gitu di kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Di perbankan juga. Jadi kalau kita lihat fokusnya keuangan dan perbankan, jadi tidak hanya itu juga, di pemerintahan pun banyak juga, baik itu dari ASN, kemudian pegawai pemerintah baik itu kontrak ataupun sudah tetap misalnya. Kemudian swasta juga ada banyak, jadi sektor swasta misalnya di perhotelan ada, kemudian bahkan yang buka usaha sendiri ada. Cuman kadang mahasiswa kebelabasan misalnya buka usaha sendiri. Artinya usaha tapi kuliahnya nggak lulus takutnya gitu. Iya Pak, udah kadang fokus di usaha, dapat cuannya gede, ya udahlah kuliah ntar aja gitu. Itu banyak juga yang kasus misalnya mahasiswa nih, Pak saya mau usaha tapi sambil kuliah bisa nggak gitu. Banyak ada pertanyaan seperti itu juga. Bisa seperti itu, cuman ya ingat juga proses perkuliahan, walaupun kan sebenarnya tujuan kita kuliah apa? Ya kerja sih, cari uang kan. Benar. Artinya pendidikan itu tetap perlu gitu. Jadi kalau lihat di masa depan di era digital ini ya ekonomi pembangunan ini saya rasa untuk kedepannya mungkin tidak akan tergerus oleh AI gitu. Karena walaupun proses perkuliahan misalnya bisa nanti jawabannya, misalnya ujian nih tugas nih pakai AI aja gitu. Ya memang bisa seperti itu memang. Kalau kita lihat pasti ada, apapun kita cari jawabannya pasti ada. Betul. Cuman untuk menentukan nanti untuk memutuskan kembali lagi ke kita sendiri. Iya sih. Di sana menjadi problem solver. Ya seperti itu. Jadi contoh sederhana misalnya nih. Misalnya sekarang nih kita dipermasalahkan oleh sampah gitu. Jadi sampah ini merupakan isu yang lumayan lama nih di Bali. Gimana sih sebagai problem solvernya, analisis kita sendiri seperti apa sih terhadap lingkungan. Apalagi kalau kita lihat juga di Bali ini kan fokus masih di pariwisata gitu. Terus dampaknya ke pariwisata seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya contoh Alia nih problem solvernya, apakah dibakar sampahnya? Nah itu kan sebenarnya tidak bisa menjadi solusi ya. Betul. Memang kalau kita lihat tidak salah tapi tidak dibenarkan juga gitu. Karena masyarakat mungkin bingung mau diapain nih sampahnya. Kalau didiamin juga numpuk. Iya sih benar. Nah itu kalau dari sisi pemahaman sih ke depannya. Jadi banyak sebenarnya fleksibel sih untuk lulusannya. Jadi bisa ke berbagai sektor ya, tergantung dari mahasiswanya itu sendiri yang mengambil keputusan ya. AI bisa membantu, tapi untuk problem solver dan juga pengambil keputusan tetap ke manusia. Seperti itu ya Pak ya. Oke kita hold dulu Pak. Wah bincang-bincangnya sangat luar biasa loh ini. Baru di sesi pertama Sahabat Kurnia FM, nanti sesi kedua kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih ekonomi pembangunan ini penting untuk dimiliki oleh mahasiswa atau mungkin generasi muda. Tunggu aja, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Kurnia FM, your sweet music station, small step, big impact. Masih barengan Vino Bramasta, Sahabat Kurnia FM, dan juga teman-teman dari Universitas Warmadewa. Ada dosennya yang ganteng banget, dan juga ada mahasiswa kita yang sudah sangat aktif di dunia bisnis sedari dini loh. Kece loh ya. Ini sih patut ditiru ya untuk generasi muda zaman now, karena kita lihat ya, kalau mengenai ekonomi itu kan terus berkembang ya kan, terus memulai inovasi-inovasi baru, dan kita sebagai generasi muda juga harus melek nih tentang apa sih yang harusnya kita
kita pelajari saat ini gitu ya Pak Pande, Pak Dewo ya, Pak Pande lagi, Pak Pande sih di sini, gitu ya Pak Dewo ya. Dan kalau kita ngomongin mengenai keahlian atau mungkin skill nih ya Pak Dewo ya, skill apa sih yang paling penting untuk dimiliki seorang mahasiswa ya agar bisa bersaing di bidang ekonomi sendiri? Karena kan tadi Bram bilang ya, ekonomi terus mengalami perubahan, kemajuan yang sangat signifikan banget, apalagi sudah diiringi dengan teknologi AI itu sendiri ya. Skill apa sih ya Pak yang kira-kira wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa nih? Paling singkat sebenarnya jawab. Apa itu? Critical thinking. Critical thinking itu seperti apa tuh Pak? Jadi kalau kita lihat mahasiswa sekarang kan sebenarnya bagaimana dalam proses pembelajaran itu, walaupun mereka dapat pengetahuan nih misalnya, informasi ataupun teori misalnya di yang mereka dapatkan di kelas gitu. Tapi mereka seharusnya bisa critical thinking itu adalah bagaimana nanti mereka menganalisisnya, kemudian menerapkan. Yang paling penting kan menerapkannya gitu. Apakah bisa nggak kira-kira diterapkan di masyarakat? Jadi contoh sederhana misalnya, seperti yang dikatakan Alia tadi bahwa misalnya dia usaha dari cekernya misalnya. Nah sebenarnya pada dasarnya kita sudah pelajari sebenarnya di seluruh mata kuliah yang didapatkan. Jadi contoh ada pengantar ekonomi mikro. Nah di sana ada yang salah satu materi misalnya teori biaya produksi, teori produksi, permintaan, penawaran, kemudian teori perilaku konsumen itu pada dasarnya. Nah sebenarnya mereka sudah mendapatkan itu, cuman belum menyadari bahwa ternyata sudah dialami nih di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya dalam teori biaya produksi tadi dikatakan bahwa saya nggak ngitung misalnya, makan kalau kita lihat tenaganya Alia sendiri itu tidak dihitung sebenarnya. Jadi sebenarnya kan ada namanya biaya tenaga kerja. Oh ternyata ada Pak ya? Biaya tenaga kerja untuk kita sendiri, walaupun kita yang terlibat misalnya di dalam proses produksi misalnya. Sebenarnya ada biaya tenaga kerja yang tidak dihitung. Nah itu termasuk dalam biaya eksplisit dan implisitnya. Nah itu sebenarnya masuk di biaya produksi. Artinya gaji untuk kita sendiri. Gaji untuk kita. Jadi itu harus dihitung juga sebenarnya. Nah, sebenarnya itu sudah diterapkan kalau kita lihat. Cuman kita belum menyadari. Ternyata kalau setelah kuliah, oh ternyata ini yang harus kita lakukan setelah dapat. Karena kan memang kita tidak sadari. Benar-benar. Terus contoh lain misalnya kita dapat mata kuliah pengantar ekonomi makro gitu. Kita mempelajari tentang inflasi gitu mata kuliahnya. Jadi ada salah satu mata kuliah mempelajari inflasi. Jadi kita tahu nih inflasi itu apa gitu. Tapi kira-kira di lapangannya seperti apa gitu. Nah, itu dia. Jadi contoh sederhana lah. Jadi saat hari raya misalnya galungan nih. Jadi galungan. Jadi Alia misalnya ibunya protes, aduh harga bunga naik misalnya. Iya benar. Nah itu kan hal sederhana yang tanpa kita sadari bahwa ternyata itu berguna dalam mata kuliah. Terus solusinya seperti apa? Nah gitu, itu dia. Terus kan biasa nih misalnya menjelang hari raya segala macam kebutuhan yang berkaitan misalnya pasti naik harganya. Baik itu Idul Fitri, galungan, pasti naik inflasi. Jadi musiman dia sifatnya. Jadi mungkin problem solvingnya seperti apa? Entah membeli di jauh-jauh hari kan misalnya kalau yang masih bisa dalam jangka panjang disimpan misalnya, gitu ya disimpan kan masih bisa jadi seperti itu. Jadi kalau hal lain juga kalau kita lihat critical thinking ini kan kalau mahasiswa dituntut sebagai analis misalnya. Jadi analis data karena kita memang mengambil kebijakan itu sebenarnya kalau di suatu daerah misalnya dari sisi pemerintah kan berdasarkan data. Betul. Jadi tidak mungkin kita melihat berdasarkan subjektivitas gitu benar. pasti harus berdasarkan data. Nah, jadi mereka memang kita ajarkan bahwa misalnya bagaimana mengambil data, misalnya dapat data dari Badan Pusat Statistik gitu. Kita lihat trennya seperti apa gitu. Kalau dalam mata kuliah nanti mereka menganalisis ke depannya bahwa kira-kira kebijakan yang cocok seperti apa. Contoh misalnya pengangguran. Jadi kan kalau kita lihat memang pengangguran yang sarjana ataupun pasca sarjana kan lumayan banyak nih. Yang memang tidak terserap. Nah, pertanyaannya apakah tidak ada peluang kerja? Nah, itu. Atau memang kualitasnya belum mumpuni? Nah, itu kan biasanya jadi pertanyaan nih. Iya betul. Jadi contoh misalnya nanti Alia lulus misalnya, jadi mahasiswa lulus nih yang di ekonomi bangunan. Saya nggak dapat kerja nih, atau misalnya temannya nggak dapat kerja. Apa yang sebenarnya yang kurang? Apakah peluangnya tidak tersedia? Atau memang lulusannya kurang kompeten. Gitu. Karena memang, nah disinilah sebenarnya hadir institusi pemerintah sebenarnya sebagai pengambil kebijakan yang seharusnya bisa memberikan solving lah. Atau misalnya mereka sebagai analis misalnya, jadi lulus sebagai staf misalnya di pemerintah, lembaga pemerintah. Gitu.
ya mereka pasti bisa memberikan saran misalnya ke depannya seperti apa sih kebijakan yang harus diambil. Oke. Apakah kita harus bergantung pada satu sektor tertentu saja Iya, gitu. Jadi itu ya Pak ya. Jadi critical analysis itu yang wajib banget untuk dimiliki dari mahasiswa sendiri untuk skillnya, karena emang itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan lagi ya Pak ya. Kadang kehidupan tuh berubah-ubah, entah itu dari segi kebijakan, harga atau mungkin kondisi lingkungan seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memutuskan di saat-saat genting gitulah kita bidain. Dan kita masuk ke tantangan terbesar nih Pak Dewo ya. Apa sih tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini nih Pak? Kira-kira kalau kita lihat nih perkembangan ekonomi dari ekspor impor lah atau mungkin persaingan global lah, apa tuh kira-kira tuh? Oke, sekarang kalau saya boleh tanya balik ya. Iya, iya. Wah, saya ditanya nih. Oke, saya siapa? Kira-kira kalau menurut Kak Bram, iya, Kak asik. Bram. Kak Bram. Oke. Jadi kira-kira apa sih yang diperlukan negara untuk menjadi negara maju? Waduh, yang diperlukan negara untuk menjadi negara maju. Apa ya? SDM-nya kali Pak ya? Ya, jadi kalau kita berbicara teori dulu ya. Oke. Jadi mungkin banyak nih negara maju, apa sih yang mereka perlukan supaya menjadi negara maju kan gitu. Jadi tantangan ini berkaitan dengan tantangan Indonesia. Iya, oke. Jadi pada dasarnya kan kita butuh yang namanya kapital atau modal. Iya sih, benar. Terus tenaga kerja atau labor, kemudian ada teknologi juga biasanya. Oke. Nah kemudian itu aja ternyata nggak cukup gitu. Ternyata dari itu namanya kalau kita secara teori dari teori pertumbuhan ekonomi. Itu dari Robert Solow namanya. Oke. Ternyata disempurnakan lagi. Jadi kalau secara teoritis ternyata ada namanya human capital gitu. Oke, human capital. Jadi human capital itu adalah bagaimana sih membangun manusia atau SDM berkualitas. Jadi membangun manusia yang berkualitas itu dengan apa? Ya pendidikan yang berkualitas. Ya, Jadi betul. pendidikan yang berkualitas, memadani, mereka pasti produktivitasnya naik. Yes, betul. Hubungannya apa ya? Paling tidak pendidikan yang mereka dapatkan mereka bisa gunakan di dunia pekerjaan. Artinya mendapat pekerjaan lah. Yes, benar. Kemudian setelah produktivitas naik ya ekonomi tumbuh. Nah, terus itu ternyata tidak cukup juga ternyata. Oh iya? Ada jadi lagi, Pak? Ada lagi yang lebih penting. Apa itu? Jadi ada salah satu penulis atau peneliti Darren Acemoglu namanya. Jadi mengatakan bahwa bagaimana sih negara bisa maju. Ternyata harus digabungkan antara pendidikan, tapi juga ada hal yang paling penting, institusi yang harus kuat. Oke. Artinya inklusif itu institusinya adalah pemerintahan di sini memang benar hadir. Jadi untuk kebijakan jangka panjang yang dilakukan memang orientasinya jangka panjang. Jangka panjang. Gitu. Kemudian pemerintahan terkait dengan hukum juga. Jadi ternyata hukumnya harus jelas katanya, harus adil. Gitu. Nah itu yang paling penting. Kemudian bagaimana dalam menjalankannya ya. Kolaborasi lagi antara ketiganya. Jadi baik itu dari si pendidikan, kebijakan. Jadi contoh lain juga adaptasi. Adaptasi teknologi dan inovasi. Nah, apakah kita melakukan adaptasi saja? Ternyata nggak cukup. Nggak bisa ya? Jadi contoh China. China kan inovasi besar-besaran mereka. Betul. Jadi mereka riset di di penelitian. Jadi mereka kan memang kalau kita lihat anggap 20 tahun yang lalu gitu. Kalau misalnya dilihat China kan belum seperti sekarang pesatnya perkembangan. Karena mereka tidak hanya mengadaptasi teknologi saja, tapi mereka berinovasi gitu. Makanya kalau dari kita sisi Indonesia sendiri, apa sih tantangannya ya? Itu semua pendidikan yang paling penting. Kemudian ketimpangan itu ya harus dihilangi dengan pendidikan yang berkualitas. Kemudian institusi yang kuat gitu. Kemudian yang paling penting nih yang mendukung semua itu adalah peluang yang merata. Artinya peluang yang merata itu artinya setiap daerah sebisa mungkin jangan bergantung pada satu sektor saja. Gitu. Jadi kalau memang tiga itu bisa bersinergi, artinya dengan kebijakan pemerintah yang mendukung, kemudian peluang yang merata, artinya walaupun kita pendidikan kemudian menjadi SDM yang berkualitas, tapi kalau tidak ada peluang di lapangan, bagaimana caranya? Sama aja ya. Salah satu cara adalah kembali lagi kita sebagai misalnya lulusan atau mahasiswa, ya sebagai problem solver ya harus menciptakan, jangan menunggu. Artinya menciptakan, artinya menciptakan peluang itu ya kalau misalnya nggak dapat pekerjaan misalnya ya sambil usaha. Sambil usaha seperti itu ya Pak ya. Intinya ada kolaborasi Sahabat Guna FM dari 3 poin yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Dewa tadi ya. Dan kalaupun peluang itu belum datang, paling nggak kita sudah membuka peluang sendiri seperti itu ya Pak Dewa ya. Ke Alia deh.
kalau masalah cekernya ini. Tantangan atau challenge terbesar selama Alia menjalani bisnis ini tuh apa sih? Kalau selama menjalani bisnis ceker ini yang paling sering itu saat harga cabai naik. Harga cabai naik. Nah Iya. tadi kan Pak Dewa sudah bilang tuh. Nah gimana tuh menanganinya kalau dari Alia sendiri tuh? Kalau waktu itu kan di awal itu tak samain aja gitu loh harganya harganya udah sama. samain aja dah harganya nggak apa-apa gitu. Tapi setelah dihitung itu kita yang rugi karena harga cabainya tuh sampai sekilo sampai 80 atau 100. Oh iya, bener, Sedangkan bener, kalau bener. ceker pedas itu kan pakainya banyak ya, banyak cabai seperti itu. Habis itu diajarin lah sama Pak Dewa juga kalau misalnya ada beberapa harga produksi yang naik itu kita harus harganya itu harga produk kita harus tetap atau kita naikin seperti itu kan. Habis itu Halil sempat jawab kita harus tetap naikin tapi di pelanggan itu kan bisa konsumen itu kan nggak mau tahu ya biasanya. Iya ya. sih bener. Kayak kenapa emangnya Kok kayak naik? gitu? Ya kok naik kayak Ini masa gitu. bodoh, cabai ada Iya kan gitu. kayak gitu kan. Kenapa kok malah naik kayak gitu. Gimana? Habis itu setelah itu Alia buat gini sih apa namanya Apa kayak bundling gitu Oke. supaya nggak terlalu kelihatan kalau harganya naik seperti itu. Tapi emang kadang-kadang orang-orang itu emang berpikir kenapa harus dinaikin sedangkan harga di mungkin dia beli cabai itu 5.000 gitu. Iya, Sedangkan kalau sedikit-sedikit ya. kita yang produksi kan harus beli yang banyak seperti betul. itu. Heeh. Ale biasanya buat bundling seperti itu, ceker 2 gratis es teh seperti itu kan, jadi es tehnya itu yang jadi kayak menutupi menutupi harga cabai seperti kayak itu. gitu ya. Oke, jadi harus buat suatu inovasi apa nih yang kira-kira bisa menutupi modal yang gede Iya. itu tadi keluar ya. Iya, Seperti itu. itu. Oh, ternyata begitu ya. Terima kasih loh ya. Sebagai seorang bisnis saya juga harus seperti itu ya. Udah dibocorin. Iya udah bocorin. Karena juga saya pernah mengalami seperti itu Pak Dewa. Jadi ketika harga produk itu naik tiba-tiba ya kan kayak nggak mungkin juga menaikkan harga jual kita kan. Jadinya takut pelanggan lari lah atau mungkin pelanggan agak protes lah. Jadi emang harus buat inovasi sendiri ya biar bisa menutupi modal kita yang keluar banyak seperti itu ya. Nah balik ke Pak Dewa lagi nih. Kalau kita ngomongin mengenai jurusan ekonomi pembangunan ini Pak ya, apakah jurusan ini kira-kira ini cocok untuk yang suka analisis? Tadi kan sudah di-mention ya sebagai analisis kritikal seperti itu ya. Apakah kira-kira cocok sebagai yang suka analisis atau mungkin riset atau bahkan untuk bisnis nih? Kira-kira cocok ke semua sektor apa enggak nih kira-kira nih Pak? Ya, seperti yang tadi ya kita sempat bahas. Jadi ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi itu fleksibel. Fleksibel Jadi kalau seperti itu kita ya. mau masuk ke beberapa sektor itu memungkinkan dan bisa. Oke, Gitu. Jadi kan pada dasarnya dalam proses perkuliahan itu adalah sekali lagi bagaimana kita melihat kemampuan analisis mahasiswa. Jadi kalau misalnya sebagai analis data gitu misalnya misalnya di perbankan dan keuangan, nah itu pasti sangat cocok. Cocok Apalagi ya. kalau kita lihat juga di mata kuliah, sebenarnya ekonomi pembangunan itu kan ada beberapa mata kuliah yang fokus juga di perbankan. Perbankan. Nah itu biasanya dapat dari mulai semester 6. Ini Alia mungkin tak dapat nih sekarang khusus iya. perbankan. Iya. Nah kemudian kalau mau di bidang riset, nah apalagi riset nih misalnya. Jadi contoh misalnya setelah lulus nih S1 mau daftar di lembaga riset pemerintah misalnya. Nah itu sangat bisa. Oke. Karena kan kita memang basisnya bagaimana mengajak mahasiswa dari perkuliahan prosesnya ya. Jadi bagaimana menganalisis data, kemudian menerapkannya. Risetnya kurang lebih seperti itu. Jadi Itu kalau ya. misalnya mereka belajar riset itu artinya mereka tahu nih ternyata riset itu apakah harus hanya hasilnya berupa kertas saja gitu. Apakah bisa nggak dimanfaatkan? Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan harus itu yang kita lakukan ya. Jadi misalnya saya meriset tentang contoh perilaku ekonomi di Bali misalnya saat hari raya nih karena ada inflasi. Inflasi pasti. Jadi contoh misalnya seperti itu. Terus kebijakannya seperti apa agar Oke. tidak terjadi seperti itu. Jadi banyak nih masyarakat mengeluh aduh harga cabai kemudian harga misalnya bahan untuk Banten dan lain sebagainya itu naik. Naik gitu. semua Pak. Jadi kan itu pasti ya periode pasti. saat hari raya itu pasti pasti. itu. Jadi memang harus ada kolaborasi hasil riset kita bisa nggak dimanfaatkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, itu dasarnya sih harus basisnya data. Data memang. lagi balik ya Pak ya. Oke. Kemudian kalau mau jadi entrepreneur ya sekali lagi entrepreneur itu kan sebenarnya bagaimana dia menciptakan peluang kan Iya sih, sebenarnya. betul. Mungkin kalau kita mikir sambil kuliah bisa sambil usaha. Jadi kalau mahasiswa saya sendiri juga
kalau lihat rasionya juga lumayan banyak sebenarnya jadi wirausaha gitu sambil kuliah. Iya sih, karena benar. memang saya sering tanya nih mahasiswa, kamu kerja nggak? Gitu. Iya. Jadi kebanyakan saya kerja sendiri Pak. Gitu. Atau memang dia kerja di perkantoran, atau dia memang sebagai wirausaha gitu. Ya banyak sebenarnya seperti itu. Mereka kan menciptakan peluang sendiri artinya. Betul. Jadi sambil bekerja fleksibel lah. Kalau misalnya walaupun nanti mereka setelah lulus misalnya pengen wirausaha karena saya tidak mau tergantung sama bos misalnya seperti itu kan. Jadi kan banyak ada mahasiswa punya prinsip gitu. Ya mereka ya harus bisa menciptakan peluang, sendiri, melihat ya, peluang ya? yang ada seperti apa sih usaha yang harus jalan. Walaupun kecil-kecilan ya artinya kita enggak harus usaha itu harus besar gitu kan nggak mungkin. Gitu. Jadi dari yang kecil-kecilan ya pasti bisa menjadi ya namanya kecil kan tambah waktu. Tetap harus ada proses ya Pak ya seperti itu. Iya. Nah kedepannya sih untuk kebutuhan ya kalau kita bilang di dunia kerja kan sekali lagi tujuannya kuliah itu kan untuk kerja gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan di dunia kerja ya sangat fleksibel gitu. Artinya kalau misalnya pendengar nih yang mau kuliah ke ekonomi pembangunan Universitas Warma Dewa sangat terbuka lebar gitu untuk peluang kerjanya. Jadi tidak hanya berfokus nanti dengar kata pembangunan tuh malah mereka jadi bingung nih gitu. Apakah saya harus membangun negeri gitu kan ya Pak ya? Ya tidak hanya fokus di pembangunan daerah gitu jadi ekonomi. Jadi ya mereka mau jadi ya siapa tahu mereka salah satu dari mereka nanti jadi pejabat publik kan bisa aja jadi kadis misalnya. Oh iya kan? betul ya. Sangat terbuka lebar memang artinya ASN itu juga bukaannya setiap tahun misalnya kalau ada bukaan ASN pasti ada prodi ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi slotnya ataupun formasinya pasti ada artinya dibutuhkan lah oleh pemerintah juga swasta apalagi kan. Iya sih benar ya. Jadi intinya mengenai ekonomi pembangunan ini nggak melulu mengenai kita harus membangun suatu daerah untuk maju kayak gitu ya Pak ya. Mulai dari yang kecil dulu bisa berpengaruh nanti ke depannya seperti itu. Tapi Pak sepengalamannya Pak Dewo ngajar nih, ada nggak sih mahasiswa yang tadinya awalnya sebagai seorang pekerja terus tiba-tiba berubah menjadi wirausaha tuh ada nggak sih Pak? Kalau sepengalaman saya sih untuk di lapangannya lapangannya sebelumnya nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada karena gini ya pada dasarnya mahasiswa jadi kita kan sebenarnya harus juga kontak dengan alumni nih karena kita untuk kebutuhan akreditasi juga kan. Tetap keep kontak ya Pak ya. Jadi alumni kan memang salah satu bagian dari prodi juga ke depan dan universitas gitu. Artinya saling harus tetap menjaga hubungan yang baik gitu. Maka dari itu sebenarnya dalam proses perkuliahan si dosennya sebenarnya nggak boleh nih galak-galak sama mahasiswa. Nanti kalau diminta bantuan untuk akreditasi atau untuk reakreditasi misalnya dia nggak mau bantu nanti kan. Perlu juga ada proses wawancara nanti mungkin sama untuk penilainya gitu. Jadi memang mahasiswa sih sebagian besar kalau kita lihat trennya itu mereka kalau wirausaha yang memang sudah artinya sudah gede lah usahanya yang mereka menghasilkannya cukup untuk biaya kebutuhannya ya masih ada. Jadi contoh usaha ada salah satu mahasiswa yang memang usaha gitu. Jadi di punya warung. Nah, jadi tetap dia usaha gitu. Tapi kalau memang kemarin kebetulan dia cerita nih salah satu permasalahannya apa kontraknya agak mahal gitu. Jadi mau nggak mau ya gimana karena belum menutup mungkin gitu, jadi ya mungkin setelah lulus dia entah kerja di sektor formal misalnya entah di pegawai swasta kantoran gitu atau pemerintah kan bisa juga gitu. Tapi banyak mereka sambil kuliah tuh memang bekerja usaha sendiri juga banyak. Artinya tidak menutup kemungkinan lah. Jadi terbuka lebar semua mahasiswa. Siap, itu dia tadi Sobat Guna FM, kita hold dulu untuk sesi yang kedua ini. Kita sudah membahas seperti apa sih kriteria atau mungkin skill yang harus dimiliki, kemudian peluang usahanya seperti apa juga, dan di sesi ketiga kita akan mengulik gimana sih conclusion atau kesimpulan dari keseluruhan dari jurusan ekonomi pembangunan ini. Masih barengan Vino Bramasta dan juga teman-teman dari Universitas Warma Dewa. Kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Pengguna FM, your sweet music station, small steps, big impact. Masih barengan Vino Bramasta dan juga teman-teman dari Universitas Warma Dewa. Ada Pak Dewa yang merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis, dan ada juga Alia yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis. Kita masih akan bincang-bincang lagi, dan juga tadi off air Bram sudah ngobrol sama Alia. Ternyata Alia the best banget loh
Sahabat Puna FM sudah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa tentang beasiswa. Nanti kita akan tanya-tanya, tapi sebelum itu Bram mau ke Pak Dewo dulu deh. Ini Bram mau tanya mengenai apa aja yang nantinya akan dipelajari sama mahasiswa di jurusan ekonomi pembangunan ini sendiri Pak. Apakah emang membahas mengenai isu-isu yang sangat luar biasa beratnya kasus-kasusnya, atau mungkin diajarin yang basic atau seperti apa tuh Pak? Boleh dijelasin? Oke. Jadi kalau kita bertanya tentang apa yang dipelajari, nah sebenarnya itu kan terkait tentang mata kuliah, agar mereka tahu sebenarnya. Yes. Jadi para pendengar mungkin siapa tahu nih ada teman keluarga, adik kakak yang mau kuliah di ekonomi pembangunan. Nah ternyata beberapa mata kuliah itu memang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Contoh seperti yang tadi saya katakan, misalnya belajar pengantar ekonomi mikro, di sana biaya produksi, perilaku konsumen, Yes. gitu. Kemudian makroekonomi, kita mengenal inflasi, pengangguran, kemudian kemiskinan. Terus juga kalau bisa analisis data, ada ekonometrika namanya. Jadi sangat-sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan kalau misalnya mereka mau jadi data analis misalnya ya ada statistik yang bisa dipelajari, matematika. Jadi tidak terlepas hanya satu mata kuliah yang spesifik saja. Gitu. Terus kemudian ada yang khusus perbankan juga ada. Jadi ada manajemen dana bank. Jadi customer service itu juga kita dapatkan. Karena kalau misalnya ditanya fokusnya di mana, ya memang kita fokusnya di perbankan dan keuangan gitu. Cuman ya ada beberapa yang masih umum gitu untuk pemerintahan, pengambilan kebijakan, misalnya di perekonomian Indonesia juga kita dapatkan, kewirausahaan juga kita dapat, bahkan koperasi dan UMKM gitu. Jadi kan pemerintah sekarang lagi menggalakkan nih koperasi gitu. Jadi koperasi desa. Jadi sebenarnya wajib sih setiap prodi itu mempunyai mata kuliah koperasi dan UMKM. Karena memang sejalan gitu dengan visi misi di Indonesia gitu. Sih, benar. Apalagi sekarang nih mau ada koperasi dan koperasi desa gitu. Nah, itu sangat relevan yang mungkin bisa sangat berguna gitu nanti ke depannya, baik itu dari sisi teori atau pengaplikasiannya. Kayak yang penting adalah menerapkannya. Iya betul. Jadi misalnya kita nih dalam proses perkuliahan ya kita tidak serta-merta ngasih teori apa sih sebenarnya ekonomi mikro ya, tidak serta-merta seperti itu. Iya sih benar. Jadi kita langsung memberikan kasus nih. Jadi misalnya kasus kenaikan harga barang atau permintaan dan penawaran tidak seimbang gitu misalnya. Ya bagaimana nanti Anda menganalisis misalnya. Jadi solusinya seperti apa. Nah, mereka sebenarnya dituntut sebagai problem solvernya gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi kalian sendiri seperti apa problem solvernya. Jadi Selagos juga membuat mereka lebih pintar ya. Artinya lebih pintar dalam arti berbicara gitu. Ya, benar, jadi kan sekarang komunikasi itu penting. Betul. Jadi komunikasi yang baik memang sangat dibutuhkan gitu jadi mahasiswa. Karena terkadang kalau mahasiswa pintar teori juga banyak. Tapi terkadang mereka menyampaikannya agak susah. Betul. Jadi mereka harus benar-benar dilatih bagaimana sih cara menyampaikannya. Gitu. Baik. Ternyata banyak ya Pak ya yang dipelajari di jurusan ekonomi pembangunan ini sendiri ya. Nah kalau misalnya nih, seberapa besar sih peran mahasiswa ini sendiri Pak dalam pembangunan ekonomi, atau bahkan sejak masih kuliah nih kira-kira apakah mereka berperan penting juga di pembangunan ekonomi ini, atau bagaimana itu Pak kira-kira? Oke, kalau peran mahasiswa sebenarnya dari hal kecil sih sebenarnya. Hal sederhana gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mereka kan kadang yang pertama dalam proses perkuliahan untuk kebutuhan diri sendiri, jadi kewajiban nih. Kemudian yang kedua, misalnya mereka melakukan riset bersama dosen atau pengabdian, mereka kan terjun ke masyarakat. Ya, baik itu misalnya dalam hal seperti yang saya jelaskan tadi, ikut terlibat dalam masyarakat apa yang mereka membantu, baik itu dalam hal sosialisasi misalnya apa sih yang mereka dapatkan di perkuliahan, bisa nggak mereka terapkan di kehidupan masyarakat. Itu kan ada pengabdian namanya kepada masyarakat. Kemudian keterlibatan lain ya dari lembaga mahasiswa kan lumayan sering juga melaksanakan kegiatan bakti sosial gitu ke lingkungan. Betul. Jadi itu hal-hal kecil yang mungkin sangat ya walaupun dilihat dari sisi ya itu kecil nilainya, cuman kan untuk dampaknya ya lumayan besar ke masyarakat. Artinya mereka paling tidak ikut terlibat karena memang sekali lagi kalau kita lihat dari sisi mahasiswa, jadi keterlibatan mahasiswa itu sangat penting gitu di lapangan. Tidak hanya kita belajar di kelas saja. Iya sih, betul. Ya mungkin kalau teori dapatkan mereka pahami, tapi kalau saat dieksekusi di lapangan kan belum tentu bisa
menjalankan praktek seperti Iya, itu. betul, iya. Nah, itulah pengalaman yang berharga sebenarnya yang harus didapatkan. Oke, jadi mahasiswa dituntut untuk memiliki pengalaman gitu sendiri Pak ya. Nah Alia nih, tadi sempat cerita kan punya pengalaman gitu, terlibat langsung dengan Bank Indonesia. Nah itu gimana cerita awalnya kenapa bisa terlibat dengan dari Bank Indonesia itu sendiri tuh Alia? Jadi cerita awal bisa ikut di beasiswa GNB ini karena Alia kan ikut LMFEB, Lembaga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di himpunan mahasiswa pertamanya. Lalu ikut BEM juga. Di sana itu dapat informasi mungkin lebih awal untuk beasiswa seperti itu. Juga ikut sempat follow Bank Indonesia. Jadi waktu ada pembukaan pendaftaran beasiswa itu langsung daftar. Itu tuh awalnya cuma coba aja, siapa tahu keterima seperti itu. Lalu setelah ikut seleksi dan lain-lainnya, Sungkara keterima. Jadi selama setahun itu Alia dapat beasiswa dari Bank Indonesia, yaitu GENBI, Generasi Baru Indonesia. Itu tuh sangat benar-benar di luar jalur kuliah gitu. Kayak awalnya pengen kuliah itu cuma ya udah belajar lulus seperti itu. Nggak ada kepikiran untuk mau aktif, apalagi ikut apalagi dapat beasiswa itu kayaknya jauh banget gitu. Habis itu setelah coba-coba akhirnya keterima juga dan selama setahun ini menjadi bagian dari GENBI itu sangat menyenangkan karena beberapa kegiatan dari Bank Indonesia sendiri itu emang melibatkan peserta dari GENBI itu sendiri seperti itu. Jadi Alia udah sempat ikut beberapa kegiatan BI yang benar-benar memperlihatkan gimana sih dunia kerja dan dunia ekonomi itu berjalan seperti itu sih. Gitu ya. Jadi sudah sangat tahu nih seperti apa sih dunia kerja kayak gitu ya. Dan waktu itu apa sih pengalamannya paling berkesan selama dapat beasiswa ini? Paling berkesan itu 1 bulan pertama dapat beasiswa itu ada kegiatan di MBG itu kayak pengenalan KRIS gitu kepada masyarakat sama UMKM juga. Itu awalnya kayak jadi kalau di depan kayak sales gitu ya, jadinya kayak marketing lah gitu. Kayak mengenalin ke orang-orang KRIS itu apa dan penggunaan KRIS itu apa, sama beberapa ada UMKM yang berkontak langsung dengan BI seperti itu. Jadinya tahulah bukan sekedar jadi pengguna KRIS itu juga tahu apa sih KRIS itu sebenarnya seperti itu. Jadi juga bisa senang banget bisa ngasih tahu orang-orang juga kegunaan dan kelebihan KRIS itu apa kepada orang-orang. Nice sekali loh, sebagai seorang Alia sudah bisa berkontribusi langsung, istilahnya juga mewakili Universitas Warmadewa ya. Untuk terjun ke masyarakat, mengenalkan gimana sih produk knowledge dari KRIS itu sendiri. Wah, kece Alia. Teruskan nanti ya. Nah, balik ke Pak Dewa lagi nih Pak. Dalam 10 tahun ke depan nih kira-kira kita melihat ke depan nih ya. Peluang apa sih yang paling menjanjikan di bidang ekonomi pembangunan ini sendiri Pak kira-kira 10 tahun ke depan deh. Peluang 10 tahun ya. Jadi sangat jauh sekali peluangnya 10 tahun. Ya kira-kira 10 tahun ke depan deh Pak. Apa sih? Jadi kalau kita lihat sekarang kan mungkin 10 tahun yang lalu dulu ya. Ya boleh ya flashback dulu. 10 tahun yang lalu itu kita tidak pernah mengenal yang namanya AI gitu. Oh iya betul. Nah, sekarang AI itu kan sudah berkembang sangat-sangat pesat hampir di semua sektor gitu. Betul. Jadi salah satunya sektor pendidikan. Nah, nanti ke depannya juga mungkin tidak menutup kemungkinan nih beberapa sektor pekerjaan bisa digantikan oleh AI itu sendiri ya. Kan kita bisa menutup kemungkinan. Betul. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi ekonomi pembangunan ini sebenarnya atau ilmu ekonomi itu merupakan suatu analis gitu. Jadi kalau orang katakan nanti saya jadi analis apa ya, analis data, ya pengambil keputusan, kemudian kalau misalnya sebagai peneliti, kemudian sebagai misalnya analis data di lembaga keuangan, nah itu masih bisa gitu ke depannya, artinya sesuatu yang pasti masih dibutuhkan gitu di dunia, baik itu dalam pekerjaan ataupun pendidikan juga gitu. Selain itu juga kalau kita lihat dalam hal pengambilan keputusan ya siapa tahu nanti dari mahasiswa yang sudah lulus misalnya ada yang berencana contoh ingin jadi ASN misalnya ya. Nah itu kan sangat terbuka lebar gitu sebagai pemangku kebijakan. Artinya mengambil kebijakan seperti apa sih yang harus saya lakukan. Nah semua sebenarnya dasarnya ya di mata kuliah ekonomi pembangunan itu masuk semua. Artinya bagaimana sih nanti diajarin sebagai analis gitu atau sebagai berpikir kritis lah ke depannya. Karena kan pengambilan keputusan itu tidak mudah sebenarnya.
misal seperti saya contohnya. Jadi sebagai dosen juga dasarnya juga pasti dasar ilmunya S1, S2, S3-nya juga dari ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi gitu. Iya sih. Jadi anggap dosen itu kan peliti juga, betul. jadi riset juga, Iya, betul. kemudian mengajar juga kan. Itu kan sebenarnya semua berkaitan dengan pengambilan keputusan dan analis Iya sih, gitu. betul. Jadi ya kedepannya masih terbuka lebar gitu. Jadi kalau ada wacana misalnya ada beberapa program studi yang mungkin dihapuskan ya karena tidak relevan, saya rasa ini masih sangat relevan gitu. Masih Jadi sangat relate ya. untuk kedepannya jangan takut lah istilahnya untuk ekonomi pembangunan tuh nanti diganti AI atau diganti robotik. Gitu Iya. Jadi masih sangat terbuka lebar. Karena memang kalau dari sejarah ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi itu memang yang paling pertama ada dan masih bertahan sampai sekarang. Iya sih betul Pak, masih terus berkembang seperti itu ya. Wah luar biasa sekali Sobat Kuna FM, obrolan kita mengenai ekonomi pembangunan itu sendiri yang ternyata setiap tahunnya pasti sangat bertumbuh dan juga berkembang seperti itu. Satu hal terakhir Pak Dewa yang ingin disampaikan deh untuk Sobat Kuna FM tentang jurusannya dan juga ekonomi pembangunan ini Pak. Oke, jadi untuk para pendengar mungkin yang mau melanjutkan kuliahnya gitu di program studi ekonomi pembangunan Universitas Warma Dewa. Jadi kami sebenarnya menawarkan beberapa penawaran menarik sebenarnya. Jadi kalau di program studi ekonomi pembangunan ini memang kami rancang untuk kuliah sebenarnya mahasiswa bisa kuliah 4 semester saja dulu. Oke. Jadi sisanya kalau 5, 6, 7 mau magang nanti silahkan gitu. Ada yang magang tempat kerja atau magang dari tempat yang kami sediakan boleh. Oke, siap. Kemudian ada juga program bebas skripsi, pengganti skripsi. Oke. Jadi mungkin ada yang mau menakutkan nih bahwa buat skripsi itu nanti lama kuliahnya. Oh bener. Jadi bisa diganti skripsinya gitu ya. Kemudian ada beasiswa juga pastinya, baik itu dari beasiswa Bank Indonesia seperti yang disampaikan oleh Alia tadi juga. Kemudian ada beasiswa 1 KK 1 sarjana atau KIP kuliah juga. Oke, siap. Itu kalau misalnya dari program studi ekonomi pembangunan ya paling penting itu adalah peluang kerjanya terbuka lebar, fleksibel. Bukan berarti kalian membangun gitu ya kan? supaya kata-kata yang bisa istilahnya dihapuskan gitu maknanya membangun itu betul, gitu. betul. Jadi fleksibel gitu, mau wirausaha, pegawai kantoran, perbankan, perhotelan, analis, kemudian ASN itu terbuka lebar. Terbuka lebar Pak ya, hampir semua bisa masuk ya. Oke, baik. Begitu Sobat Kuna FM, obrolan kita yang sangat seru banget tentang ekonomi pembangunan dan juga jurusan ekonomi ini dari Universitas Warma Dewa. Kalau misalnya ingin bertanya langsung boleh kepoin langsung ke Instagramnya Universitas Warma Dewa. Kalau gitu Vino Bramasta pamit. Terima kasih Pak Dewa sudah mampir. Alia terima kasih juga sudah mampir. Sampai ketemu di lain kesempatan ya.